Ngobak. Ngomongin fakta. Hello everybody. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang berjasa pada masa berdirinya kerajaan Majapahit. Beliau adalah Empu Sora. Bisa juga disebut Ken Sora, Andaka Sora, atau Sora saja. Beliau termasuk pengikut Raden Wijaya yang sering dianggap sebagai abdi Raden Wijaya yang paling setia, tetapi akhirnya mati sebagai pemberontak di halaman istana Majapahit. Peran dan perjuangan di dalam Pararaton. Tunggu, pasti kalian tidak tahu apa itu Pararaton. Jadi gini nih, Pararaton dalam bahasa Jawa artinya para penguasa. Merupakan kitab naskah atau sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti kitab raja. Sayangnya, tidak ada catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Beberapa bagian dari Pararaton juga tidak dapat dianggap sebagai fakta-fakta sejarah, terutama pada bagian awal. Antara fakta dan fiksi serta khayalan dan kenyataan saling berbaur. Beberapa pakar berpendapat bahwa teks-teks tersebut secara keseluruhan berbentuk supranatural atau ahistoris, serta dibuat bukan dengan tujuan merekam masa lalu catatan sejarah resmi, melainkan untuk menentukan kejadian-kejadian pada masa depan. Nah, sedikit penjelasan tentang Pararaton. Oke, lanjut ya kisah tentang Empu Sora. Ganti mas, ganti. Giliran saya ini. Mengisahkan Empu Sora atau Sora ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang pada tahun 1292. Di dalam Kidung Panji Wijaya Krama menyebutkan Sora dengan setia menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga menggendong istri Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Wow, keren sekali orang ini. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol menyerang Jayakatwang di Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Sora bertugas menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh patih Kadiri yang bernama Kebo Mundarang. Dalam siasat selanjutnya, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol yang sedang berpesta pora merayakan jatuhnya Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Sora dan keponakannya yang bernama Ronggolawe bertindak sebagai pembantai orang-orang Mongol tersebut. Oke nih, lanjut ya. Jabatan di Majapahit. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan dan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese diusir dari Pulau Jawa, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Naskah Pararaton menyebutkan jabatan Sora dalam kerajaan baru tersebut adalah Rakrian Demung. Namun, berita di atas kurang tepat karena dalam Prasasti Sukamerta tahun 1296 tertulis nama Rakrian Demung Majapahit adalah Empu Renteng. Sedangkan Empu Sora menjabat sebagai Rakrian Patih Ridaha atau Patih Bawahan di Kadiri. Keputusan Raden Wijaya tersebut konon memicu pemberontakan Ronggolawe pada tahun 1295. Ronggolawe berpendapat bahwa Empu Sora lebih pantas diangkat menjadi Rakrian Patih Majapahit daripada Empu Nambi. Meskipun Ronggolawe merupakan keponakan Empu Sora, tetapi Empu Sora justru mendukung Raden Wijaya supaya tetap mempertahankan Empu Nambi sebagai Patih Majapahit. Kematian akibat fitnah. Dikisahkan bahwa Empu Sora ikut dalam pasukan Majapahit menumpas pemberontakan Ronggolawe di Tuban tahun 1295. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ronggolawe tewas di tangan Kebo Anabrang. Melihat keponakannya tewas di tangan Kebo Anabrang, Empu Sora tidak terima, kemudian membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Pembunuhan rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan saja. Hal itu dikarenakan keluarga Kebo Anabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Melihat ada celah di dalam situasi yang kusut tersebut, seorang tokoh licik yang bernama Mahapati, dia mengincar jabatan Rakrian Patih. Ia menghasut putra Kebo Anabrang bernama Mahisa Taruna untuk menuntut Empu Sora diadili. Dia juga melapor kepada Raden Wijaya bahwa para menteri merasa resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Empu Sora. Raden Wijaya merasa tersinggung karena dituduh berlaku tidak adil. Beliau segera mencopot Empu Sora dari jabatannya. Menunggu keputusan lebih lanjut, Mahapati mengusulkan untuk tidak menghukum mati Empu Sora, mengingat begitu besar jasa-jasa Empu Sora terhadap kerajaan Majapahit. Akhirnya, raja memilih untuk
mengasingkan Empu Sora ke daerah Tulembang. Kemudian, Mahapati menemui Empu Sora untuk menyampaikan pesan Raden Wijaya tersebut. Mendengar kabar tersebut, Empu Sora merasa sedih. Ia berniat ke ibu kota untuk meminta hukuman mati daripada diusir dan meninggalkan negaranya sendiri. Akan tetapi Mahapati sudah terlebih dahulu menghasut Empu Nambi dengan mengatakan bahwa Empu Sora akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas keputusan raja. Setelah mendesak Raden Wijaya, Empu Nambi pun diizinkan menghadang Empu Sora yang datang bersama 2 orang sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Empu Sora dan kedua temannya itu mati dikeroyok tentara Majapahit di halaman istana. Nah, itulah sedikit kisah cepu di Indonesia. Jadi kasihan juga nih Empu Sora. Cukup sekian ngompak kali ini, dan kita akan ketemu lagi di ngompak selanjutnya. Matur suwun, ngompak Ngomongin fakta. Oh.